dengan rendah hati, seperti pemazmur di dalam Mazmur 19 ayat ke-13. Dia berkata pada Tuhan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kita kadang-kadang merasa hebat, tapi apa yang kita lakukan justru adalah hal yang salah dan menyesatkan. Kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah memberontak kepada Tuhan dan melanggar firman Tuhan. Mari kita secara pribadi minta ampun kepada Tuhan dalam segala kelemahan kita. Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah bisa diselami oleh kami, tapi Allah yang menyelami pikiran kami dan kelemahan kami. Allah yang mengenal kami secara pribadi. Pada saat kami tersesat, kadang-kadang kami tidak sadar, kami merasa benar. Kami merasa hidup ini boleh kami pakai dengan apa yang kami ingin capai saja. Bukan panggilan Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang kami jalani. Sadarkan kami Tuhan, hidup ini begitu singkat. Segala kelemahan kami, ampuni kami Tuhan. Beri kekuatan, beri tekad kepada kami untuk lebih setia, untuk lebih benar, untuk lebih berkenan kepada Engkau. Saya bersyukur Allah Roh Kudus yang selalu setia tinggal dalam hati kami. Melalui pengampunan Yesus Kristus kami terus diyakinkan kami adalah milik Allah. Kami orang-orang kudus yang sudah diampuni dosanya, dan kami terus akan diampuni. Inilah setiap kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Rekan-rekan, ini saya menggantikan Pendeta Alex karena beliau berhalangan ya. Hari Kamis diberitahu. Tema yang kita akan gumulkan sama-sama adalah jangan takut. Kita harus memberitakan dan bersaksi akan karya Kristus Yesus. Kita akan bacakan dari Kisah Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita karena waktu ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan jika mereka menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu.
Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Teman-teman, Paulus seorang yang luar biasa. Kita ini menjelang hari kebangkitan, Kamis yang kita peringati, dan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Hari ke-50 setelah kebangkitan. Teman-teman, Paulus setelah dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia memberitakan Injil, perjalanan misi dia untuk memberitakan Injil. Kira-kira perjalanannya 10.000 mil. Ya, kalau kita mau sederhana, anggaplah ya 1,5 itu kan 1,6 kilometer ya. Berapa kilometer itu? 16.000 kilometer. Jakarta, Surabaya anggaplah 1.000 kilometer. Paulus itu bukan dengan pesawat, bukan dengan motor atau mobil, nggak ada waktu itu kan. Jalan, mungkin kuda, kapal, unta, dan sebagainya. Hidup dia tidak terlalu panjang, karena dia setelah tua dia dimasukkan dalam penjara rumah untuk menahan dia. Luar biasa dia, pokoknya selama dia hidup, aku mau memberitakan Injil. Ini yang dia tulis di dalam Filipi 1 ayat 20-21. Kalau suruh dia pilih cepat ke surga. Tapi kalau Tuhan masih memberi kehidupan, dia bilang aku harus memberi buah. Ini yang juga saya pegang sekarang. Mati cepat itu jangan takut, Tuhan akan membereskan semua yang sudah Tuhan kerjakan melalui kita, baik keluarga kita. Tinggalin gimana, Tuhan akan pimpin kok. Nggak ada kita, dunia ini terus berjalan. Jadi kita bukannya mau cari mati, tapi memang ini harus orang Kristen punya kerinduan di sana. Memang tujuan akhir kita yang dimulai dari sekarang Tuhan kasih. Bukan berarti Tuhan juga semuanya mau cepet-cepet, konteks kita masing-masing berbeda. Mau cepet pun memang bisa kita. Nggak bisa dan nggak boleh. Kita mau mempercepat bisa nggak? Nggak bisa. Terus kenapa kita nggak mau rindu? Paulus mau rindu, tapi kita lihat pekerjaannya sampai dia mati. Usia yang cukup lanjut, walaupun dia nggak bisa jalan-jalan lagi, itu yang dia kerjakan. Nah, Paulus itu luar biasa. Ya, dia menjangkau kaum sendiri. Dia pergi ke sinagog-sinagog, ke tempat-tempat orang Yahudi yang belum percaya. Dia ada komprominya, oke. Orang Yahudi kamu sunat silahkan, tapi orang lain yang Yunani, kalau mereka percaya Yesus tidak boleh sunat lagi, tidak boleh dipaksa. Tapi kita lihat ya, Paulus dia apapun yang masih tidak melanggar firman Tuhan, boleh. Silakan adat istiadat Yahudi masih dijalankan waktu Yesus bangkit diberitakan. Kalau kita lihat catat di Kisah Rasul ada beberapa kategori yang nggak apa-apa, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan yang mendasar. Sunat silakan. Tapi jangan paksa. Kalau orang Yunani yang tidak menganut sunat dan tradisi itu kamu paksa, itu sudah sesat. Kalau nggak sunat kamu nggak selamat dan sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, tema kita betul-betul adalah keberanian. Kalau kita lihat pasal 17 ini, sebelumnya sudah dijelaskan Paulus sudah dijebloskan di penjara sebelumnya. Pasal 16 kita ingat kan, waktu kepala penjara gemeter, waktu Paulus dan Silas berdoa semua rontok, dia keluar dari penjara. Kepala penjara bilang, waduh, gua bisa dihukum mati nih kalau kabur kan. Paulus bilang, jangan takut, kami di sini kok. Kepala penjara itu mengaku apa yang harus kulakukan. Bertobatlah, engkau dan isi keluargamu akan diselamatkan. Dan setelah itu dia pergi ke rumah kepala penjara itu. Kepala penjara itu membiarkan Paulus berkhotbah dan seisi rumahnya yang mendengarkan memberi diri baptis karena percaya Yesus Kristus. Baru di penjara. Pasal 17 dia di Tesalonika, dia memberitakan Injil di tempat sinagog-sinagog, orang-orang Yahudi mendengarkan dia. Di pasar, hidup ini betul-betul kita harus berbuat baik dan sebagainya. Paulus seorang yang luar biasa, dia pinter sekali. Baik secara Taurat, dia ternyata juga orang yang betul-betul
Karena memang tempat dia belajar ada tempat yang sangat elit begitu ya. Dia orang yang sangat akademis. Filsafat Yunani dia bisa betul-betul kayaknya ngelotok begitu ya. Kita kalau nanti kuliah ada pengantar filsafat itu rumit. Kalau mau senang, semua logi-logi itu kan dari Yunani ya. Dulu kan mitos semua. Dan mereka pegang mitos juga, tapi pertama kali orang Yunani yang pikir logis. Namanya logos kan. Logis dari kata logos. Yang mulai pikir dunia ini dari mana ya? Oh, pertama kali filsuf 624 sebelum Masehi pikir, oh dunia ini semua hidup dari air. Wah, ada yang pikir, wah dari api. Wah, ada yang dari tanah. Itu siapa yang mikir duluan? Dari mitos, dewa, mereka yang juga mengatakan bukan. Ini dari air semua kehidupan. Ini dari api, ini dari tanah. Semua terus pemikiran Yunani yang paling pintar. Peradaban mereka sebelum dikalahkan Romawi sudah hebat sekali. 600-an sebelum Masehi, 624, mereka sudah memikirkan logis. Romawi setelah itu baru mengalahkan dia kan, abad pertama zaman Yesus menguasai. Yunani sudah hilang kerajaannya. Tapi otak Romawi, otak orang Yunani semua. Jadi fisik dikuasai oleh Romawi. Otaknya dikuasai oleh Yunani. Nah, Paulus luar biasa, dia tahu semua pengajaran-pengajaran itu. Dia memberitakan Injil kalau kita lihat ya, di pasar-pasar di mana-mana ketemu orang-orang yang seperti itu yang memberitakan Injil. Nah, Paulus di Tesalonika juga ada orang-orang Yahudi sudah nggak senang sama dia. Dia pergi ke Berea, sama juga diikutin sama orang-orang yang di Tesalonika. Kayak ini orang yang mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus Mesias yang sudah menderita, dia jelaskan kepada orang Yahudi. Dikejar loh, ini mirip Yesus, dikejar oleh orang Yahudi dari Yerusalem, pergi cari Yesus, mau jebloskan Yesus. Paulus alami sama. Dia udah di penjara, dia tahu diikutin, dia tetap memberitakan Injil kepada orang Yahudi yang juga mengincar dia. Jadi keberanian Paulus luar biasa. Dia barusan di penjara loh. Itu juga di penjara karena hasutan orang Yahudi. Dia pergi lagi ke orang Yahudi. Teman sekalian, ini kita gumulkan dulu ya. Mungkin saya nggak nyambung. Kali ini, rekan-rekan sekalian, berapa persen yang masih berani dalam konteks kayak Paulus? Mungkin nggak ada ya. Ada ancaman loh saya memberitakan Injil. Tapi ada satu anak muda dari gereja kita, luar biasa. Naik ojek dia nginjilin, ketemu orang injilin, agama apapun dia injilin. Itu kayak 1001 itu. Ya. Jemaat kita mungkin 1000 anggotanya semuanya, dia satunya gitu kali ya. Sekarang, tapi ini konteks harus kita gumulkan. Saya nggak seperti Paulus loh ancamannya, nggak seperti orang lain loh. Tapi kenapa hati saya nggak punya pikiran dan keinginan ya memberitakan Yesus Kristus? Itu nggak jadi fokus hidup kita lagi. Kita hanya mau jalani hidup ini ya sampai saya mati, saya pelayanan, saya aktif, saya punya teman, saya punya komunitas, saya senang-senang, saya ya memperbaiki hidup saya. Tapi sisi lain, Kristus yang menjadi pusat iman kita, yang memang perintah utama adalah memberitakan kabar baik. Kita merasa ini secondary justru. Hidup kita yang utama. Kenapa kita nggak gumulkan sungguh-sungguh? Aku harus beritain Injil. Ada kesempatan, aku beritain Injil. Gumulkan. Ada bahaya apa? Nggak, hampir semua nggak ada bahaya seperti Paulus. Hampir semua kita nggak ada bahaya seperti Paulus. Kemarin saya waktu kremasi dari saudara dari jemaat kita, saya lihat, ada orang duduk ya, ada yang pakai peci, ada orang apa agama lain ya. Sendiri kita di situ yang bisa suaranya lebih fokus. Ya saya beritain, Yesus satu-satunya yang berbeda. Satu-satunya jalan Yesus. Tidak ada jalan lain. Kesempatan untuk mereka dengar beda ya. Agama mereka ngomong ini Yesus dalam Alkitab berbeda. Kesempatan. Makin berbeda, mungkin ada ancaman, ya mungkin. Tapi nggak ada, itu yang begini Indonesia mah nggak ada, aman lah. Apalagi kita, kan ibadah kita sendiri. Ya ada yang mirip-mirip, paling saya waktu pelayanan di Pineng. Beritain Injil kepada orang yang agama lain di situ nggak boleh. Apalagi yang pribumi situ ya, itu mereka larang, mereka bebas gereja semua, tapi nggak boleh menginjili yang Muslim karena mereka negara agama. Kita bukan negara agama ya, tapi kadang-kadang lebih ekstrim.
Ya ada sapam kita kenal ya injilin. Ada siapapun yang kita nggak ada loh teman-teman. Kalau kita mau menginjili, di sini teman yang paling beda sama kita kalau kita berteman. Kita punya fokus menginjili, nggak ada bahaya itu. Ya jadi kalau saya pribadi nggak lihat itu, pokoknya ada tempat saya langganan sesuatu. One day saya harus nginjilin dia. Kapan waktunya nggak tahu, cuma pikir kapan waktunya, kapan saya siapkan dulu. Saya berrelasi sama dia mau dengan tulus. Apa yang bisa saya lakukan yang baik saya lakukan. Demi apa suatu hari kapan saya harus beritain Injil. Nggak pernah ada ancaman apapun, malah bisa lebih baik. Memang mereka yang perlu. Memberitakan Injil harus kayak Paulus, mereka yang perlu. Bukan kita yang buru-buru kalau gua nggak beritain Injil gua gini, enggak, bukan. Injil itu mereka yang perlu. Jadi kita memberitakan Injil, tunggu waktu mereka supaya mereka lebih siap. Bukan untuk kebutuhan kita dan untuk kebenaran kita atau kebaikan kita. Injil adalah untuk orang-orang lain. Makanya waktu Yunus diutus Tuhan bukan untuk dia. Pergi ke Niniwe, bukan untuk kamu. Kamu harus pergi aja, ini aku perintahkan padamu. Gua gak mau orang Niniwe itu terlalu jahat, aku gak mau nanti mereka bertobat. Memang aku mau mereka bertobat. Apa urusanmu kira-kira ya, Tuhan bilang. Pergi harus pergi. Menurut pikiranmu dia terlalu jahat nanti bisa bertobat, itu tujuanku. Bagi Yunus mengatakan dia terlalu jahat, kalau bertobat gue gak terima. Gue gak mau pergi ke situ. Suruh gue pergi ke bangsa yang begitu jahat kepada bangsa gue gak terima. Tuhan bilang tetap pergi, aku sayang pada mereka. Mereka gak sadar apa yang mereka lakukan. Mereka sadar, mereka gak kenal Tuhan. Nah teman sekalian, Paulus dalam kondisi seperti inilah dia akhirnya pergi ke Athena. Di tengah ancaman itu dia pergi, disuruh udah lu pergi duluan aja. Waktu ke Athena dia jalan-jalan sebagai turis ya. Ini di sini banyak sekali dewa-dewa ya, patung lah, tempat penyembahan dan semuanya. Dikatakan dia sedih. Dia sedih itu dia bukan nyesel dong. Aduh, kita kadang-kadang ke kota Seribu Kuil ada ya, di Singkawang, ataupun mungkin nanti suatu hari kita ke Aceh, atau kita misalnya ke Bali. Apa yang menjadi pikiran kita waktu pergi? Apa kita cuma sedih doang, aduh sedih terus tanpa sesuatu misalnya. Paulus langsung bergumul, apa yang bisa dilakukan untuk memberikan Injil. Dia langsung lihat semua itu, dia sepertinya gini, sudah tahu apa yang harus dia ngomong. Kota di Athena itu ya, ada dewa-dewa macam-macam, misalnya Zeus, pemimpin, raja para dewa, penguasa di Olympus, di Gunung Olympus nih, semua dewa di Olympus ada 12, lucu ya, ada 12 ya, murid Yesus ada 12 juga ya. 12 dewa yang menguasai Gunung Olympus. Ada Hera, Ibu Hera di situ ya, istrinya Zeus. Bukannya di situ ya, Jamila bilang ya. Istrinya Zeus, ratu para dewa, dewi pelindung, pernikahan, pengorbanan, kesetiaan. Ada Poseidon, dewa laut. Ada Ares, dewa perang. Ada Hermes, tas. Bukan ya, dewa. Jadi banyak barang-barang yang mahal namanya nama dewa itu. Ya. Teman-teman, semua dewa ini memang menjadi satu mitologi yang menjadi iman orang-orang Yunani. Oh udah ya, udah diklikin ya, thank you ya. Ini nama-nama dewanya. Nah ini ada lagi penemuan yang lain yang di sini nih. Ada 2 tempat orang-orang mempersembahkan kurban. Altar kayak begini ya, altar kita gede ya. Nah, kita yang masuk sini jadi korban ya, yang dikorbankan kepada Tuhan. Kurban namanya ya, yang dikorbankan, yang naik di sini udah jadi milik Tuhan ya. Enggak semua kita milik Tuhan ya. Kalau Roma 12 mengatakan kita sudah ada apa? Persembahan hidup, kita sebagai persembahan yang hidup. Itu udah mati, artinya menjadi kurban yang dibakar, menjadi persembahan. Nah ini ceritanya, kisahnya dikisahkan oleh para pencatat sejarah. Ada namanya seorang nabi orang Yunani yang bernama Epimenides. Dia dari Kreta. Seorang yang dianggap nabi, dia mengatakan, wah ini lagi kota Athena mengalami satu wabah yang begitu parah. Covid nggak ada apa-apanya lah kira-kira ya. Yang begitu sulit, dia memberikan ide. Ini terlalu jahat, dewa marah.
Sekarang lepaskan domba, lepaskan kambing. Begitu banyak di kota ini, kalau domba atau kambing itu diem di satu tempat, dia tiduran, dia diem berdiri di situ, ya, deket kuil dewa apa dikorbankan di situ. Dewa kuil apa dikorbankan di situ. Tapi kalau dia di tengah-tengah jauh nggak ada, mereka bangunlah altar untuk mempersembahkan. Dan memang orang Yunani itu masih punya pemikiran dewa terlalu banyak yang lain, mungkin nggak ada namanya. Ini merupakan Allah yang tidak kami kenal. Mereka tetap mau terbuka. Nah, Paulus luar biasa dengan konsep inilah, dia langsung otaknya mikir kira. Ini menjadi satu titik tolak saya memberitakan Injil. Ini sebagai satu common ground saya bisa masuk untuk memberitakan Injil. Nah, teman-teman, sekarang kita mikir ya. Paulus bisa memakai kamu menyembah Allah yang nggak kamu kenal. Karena dia katakan kalian sangat rohani, kira-kira begitu ya. Kalian ini sangat betul sangat beribadah, sangat rohani kira-kira ya. Tapi kamu nggak kenal Allah yang kamu sembah. Nah, apakah orang Yunani menyembah Allah yang benar seperti Paulus? Kan enggak kan? Kita setuju enggak kan? Tapi Paulus bisa mengambil satu dasar dulu nih. Dia mengatakan ada satu Allah yang enggak kamu kenal. Itu aku jelasin. Jadi Paulus sebenarnya nggak setuju bahwa mereka sebenarnya sudah kenal Allah itu yang nggak ada namanya. Terus sekarang sama-sama lah kita. Enggak. Dia cuma memakai konsep yang ada, common ground yang ada untuk menjelaskan Allah yang benar, spesifik. Dia menjelaskan tentang Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, konteks kita ya, misalnya kita ada agama lain. Kita memang nggak bisa bilang, yang di kitab kamu itu persis sama saya punya, nggak persis kok. Mirip. Mereka nggak bilang Tuhan, Yesus Kristus. Mereka nggak bilang Yesus mati di salib. Tapi mirip, ceritanya berbeda. Yang asli yang mana? Sederhana aja ya, Yesus mati kira-kira abad ke-1 tahun 29 Masehi. Kitab mereka yang mencatat Yesus tidak mati di salib abad ke-6. Abad ke-7. 600-an sekian. Ceritanya berbeda. Dan catatan Alkitab ini bukan hanya di Alkitab. Ada di sejarah Romawi, sejarah agama Yahudi yang tua mencatat sama. Kisah Yesus mereka akui. Yang pernah ke Yerusalem, ke Israel, Pak Hendrik ya sama Bu Fensia ya. Mereka akui semua situs-situs yang ada. Tapi mereka cuma nggak percaya Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Mesias. Bagi mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, cerita semua Yesus persis. Mereka nggak pernah nolak. Ini sejarah semua. Tempatnya ada semua. Kota yang dicatat Alkitab semua real. Detailnya ada. Walaupun ya tahapnya. Di sini Yesus tempat naik ke surga. Di titik ini ya nggak dong ya. Tapi tempatnya semua ada. Semua detail. Nah teman-teman, jadi ini menjadi titik kita. Waktu kita menginjili kita harus tahu. Dari mana kira-kira ya. Saya mau menginjili dia. Dia ini mirip loh. Ternyata saya pernah ketemu ya waktu mau menginjili seorang yang seberang juga. Konsepnya mirip sama kayak kita loh. Dia bilang keselamatan itu bukan karena usaha manusia. Bayangin. Agama sepupu juga. Ada jemaat yang bawa, yuk Pak kita mau ini agama ini. Dia nikah sama orang China. Mau membawa orang itu percaya kepada agama dia. Orang China kan ateis ya, kesian katanya. Dia nikah, memberi dirinya untuk menginjili tanda kutip masuk agama dia. Nah bawalah untuk ketemu suami istri kan. Dia bilang ya itu dari atas yang kasih. Saya bilang ini persis sama Alkitab nih. Mirip ya. Tapi jelaskan yang lain. Ada yang mereka konsepnya begitu. Bukan kebaikan manusia katanya. Kok mirip ya? Bisa ada yang pemahaman mungkin mazhabnya berbeda ya. Tapi kita harus jelaskan Injil yang memang otentik. Bukan ngikut apa-apa. Jadi teman sekali ini yang harus kita betul-betul coba selidiki. Paulus itu di Areopagus, the Hill of Mars. Jadi itu namanya puncak Mars ya, di satu bukit. Paulus mengatakan apa yang tidak kamu kenal ini aku beritahukan kepadamu. Jadi sama-sama orang yang tahu filsafat dia di situlah. Areopagus satu tempat orang-orang yang pintar-pintar kumpul untuk membahas sesuatu.
Mereka pengen tahu apa yang diajarkan Paulus. Paulus sebelumnya dituduh si peleter kan, si pembual. Ternyata setelah mereka selidiki, Paulus benar-benar pinter, apa yang mereka tuduhkan tidak terbukti. Di pasal sebelumnya atau sebelumnya, Paulus dituduh ini mau ngomong apa si peleter ini, si pembual ini. Paulus luar biasa. Dia menjelaskan, ya, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ada filsuf Yunani yang mengatakan memang Allah pencipta juga segala sesuatu. Dan tapi ada yang mereka mengatakan kuil ini tempat dewa-dewa tinggal. Tempat Allah yang tinggal. Paulus dalam counter. Allah yang dianggap Paulus mengatakan kamu gak kenal ya, kamu tulis ini. Yang aku jelaskan supaya kamu kenal. Allah yang tidak tinggal di kuil buatan taman manusia. Allah yang tidak dipelihara kayaknya kurang sesuatu. Karena mereka di dalam kuil itu memelihara dewa. Dewa dikasih makan. Mirip orang Chinese ya. Dewa diberikan sesuatu yang memuaskan mereka supaya mereka bisa mengikuti atau memberikan sesuatu yang baik. Paulus mengcounter. Allah yang kuperkenalkan bukan Allah seperti itu. Kayak Allah kurang apa-apa. Masa dia Allah yang menciptakan segala sesuatu perlu kita layani. Dia terbatas di kuil, kira-kira Paulus mau ngomong gitu. Teman-teman, ini harus kita betul-betul coba serius pikir. Betul Allah kita seperti ini. Kalau kita mendalami Alkitab, inilah Allah seperti ini. Bahkan Allah yang dijelaskan apa adanya, Allah Tritunggal, itu penjelasan Alkitab apa adanya, bukan yang penulis Alkitab mau bikin sulit. Kenapa ada Bapa, kenapa ada Roh Kudus, kenapa ada Yesus. Ini apa adanya, memang Alkitab mengatakan Allah Tritunggal. Itulah Allah yang kita bisa pahami tapi terbatas. Ya ajaib, yang luar biasa. Bahkan Allah Tritunggal tidak bisa lagi menciptakan Allah, bukan dia tidak terbatas, bukan ya. Kalau dia bisa ciptain Allah, yang diciptain bukan Allah lagi, betul gak? Karena Allah bukan ciptaan. Jadi nggak ada Allah lain selain Allah Tritunggal. Allah nggak bisa menciptakan Allah lagi. Kalau diciptakan Allah lain lagi, dia bukan Allah. Nah, ciptaan bukan Allah. Yesus bukan ciptaan, Roh Kudus bukan ciptaan. Mereka Allah yang sejajar, esensinya Allah. 3 pribadi, satu kesatuan Allah. Jadi Allah yang Paulus beritakan ada Allah yang luar biasa. Ya. Dan dia membawa Allah yang menciptakan manusia dari satu orang digambarkan. Mau menggiring ini perwakilan. Adam ini satu orang menjadi seluruh manusia. Dan ini juga ada counter dari Paulus kepada filosof yang mengajarkan sesuatu. Ya, dikatakan apa? Satu orang saja yang menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim. Dia bukan Allah yang membiarkan kayak deisme, udah jalan selesai. Dia menentukan, dia campur tangan. Deisme kan bilang apa? Dunia ini kayak jam, ciptaan Tuhan kayak jam. Setelah diciptakan Tuhan tinggal otomatis. Sekarang kan makanya jangan otomatis ya hidup kita, doa otomatis. Hidup otomatis ya tunggulah, sesuatu enggak. Kita tetap berusaha dan kita tahu Tuhan campur tangan setiap detik hidup kita. Makanya kita harus punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang teori yang kita hidupi. Teori gitu ya gua jalan apa aku adanya dah. Enggak, coba kita hidup ini Tuhan bukan teori. Kalau kita teori, Paulus mengatakan ya, kalau saya mau ambil pinjam dia, kalau kita hanya percaya Tuhan teori, sia-sialah iman kita. Karena kita tidak punya satu pemikiran relasi dengan Allah Roh Kudus yang betul-betul menggerakkan, memimpin hidup kita. Kita terus bergumul dengan Allah yang hidup. Allah yang menuntun, memimpin, menyadarkan kita. Dia tidak tinggalkan, dia yang tentukan. Ya. Dan dikatakan apa? Supaya mereka mencari dia. Yaitu if di situ adalah fourth if kondisional. Kira-kira itu agak jauh dari kenyataan orang bisa mencari Tuhan. Mudah-mudahan. Dan memang nggak ada yang bisa cari Tuhan ya. Kita mengatakan nggak ada yang mencari Tuhan. Roma pasal 3. Semua orang berdosa, semua orang berbohong. Tidak ada satu mencari Tuhan. Ini kan orang Yunani sama kan? Mereka kan mencari Tuhan, mencari dewa yang mereka mau sembah. Mereka apa yang tahu dengan batas mereka mau tentukan, mereka mau memahami sesuatu, mereka lakukan itu. Paulus mau mengatakan itu impossible sebenarnya. Jadi itu if-nya itu ada tingkat keempat. Kalau if kondisional yang pertama adalah jika itu ada sesuatu yang
pasti terjadi. Ya misalnya, jika kamu anak Allah, Paulus ngomong gitu di bagian lain, itu maksudnya kamu anak Allah gitu loh. If-nya itu kamu sudah anak Allah, maksudnya membandingkan bahwa kamu nih anak Allah. Tapi kalau yang udah tingkat keempat itu kayaknya nggak begitu, kira-kira agak jauh. Nah teman sekalian, Allah yang imanen ini juga dijelaskan oleh filosof Yunani. Ada yang mengajarkan begitu. Jadi Paulus betul-betul dalam menguasai loh. Saya filosofi tertarik tapi nggak terlalu dalam. Ya dulu baca namanya Dunia Sofi, menarik ya. Dari kenalkan dari semua filosof dibikin cerita. Cerita baca itu dulu. Ya baca itu dulu karena memang filsafat itu luar biasa. Tapi hidup kita selalu punya hidup yang sudah menjalani filosofi. Filosofi itu adalah pandangan hidup. Filosofying, kita melakukan semua itu atas pandangan hidup kita sehari-hari sebenarnya. Kita bilang, gua nggak mau filosofi, itu filosofimu, kira-kira ya. Kita ada sebenarnya Kristen filosofi. Dengan pemikiran Kristen menjawab semua filsafat-filsafat yang jauh dari Tuhan. Harus kita belajar memang. Walaupun kita ada yang nggak bisa mendalam betul-betul kepada filsafat, ada kuasa Tuhan. Paulus yang pintar aja dimakanya waktu kadang-kadang dia waktu mengatakan sesuatu bukan dengan hikmah, dengan kata-kata sederhana. Karena kita tahu Roh Kudus memberi firman. Tapi ada kalanya Paulus ketemu orang yang paling pintar, dia nggak takut karena dia sudah melengkapi dirinya. Makanya teman-teman sekalian kalau ada kesempatan belajar firman Tuhan atau ada belajar filsafat, belajar nggak apa-apa. Jangan anti filsafat. Oh nggak boleh nih nanti sesat. Ya semua juga banyak sesat. Kamu belajar SMA, evolusi udah sesat. Belajar Alkitab nggak begitu kan? Wah bilang ini penemuannya udah jutaan tahun. Alkitab nggak pernah mengatakan, tanda kutip ya, jutaan tahun dengan tafsiran mereka. Dunia ini umurnya bisa setua jutaan tahun. Tapi faktanya Tuhan menciptakan nggak begitu. Tapi kondisinya bisa begitu nggak mungkin. Waktu ciptain Adam dan Hawa, Adam dulu deh. Apakah Adam umurnya langsung dari bayi waktu diciptain, dari janin? Kan enggak. Hari itu juga dia dewasa. Tuhan menciptakan bumi di hari ini jadi. Bisa nggak kandungannya sudah mateng, dewasa, umurnya udah panjang sekali, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau mereka kan orang dunia pahamnya enggak dong. Ini pertama kali ada, jutaan tahun yang lalu sudah ada. Ini bertentangan, tapi Alkitab pasti benar. Nah rekan sekalian, inilah Bukit Mars, Areopagus namanya. Ya, tempat orang-orang berdebat, belajar, berdiskusi, orang-orang pinter. Jangan takut ya ketemu orang pinter. Kalau kita nggak mampu, diajak, ayo lihat orang Kristen, gua ketemu, datang aja. Kita mau kalah nggak apa-apa, tunjukkan kasih kita. Jadi jangan takut bersaksi, jangan takut kita, gua kurang ilmu, jangan. Paulus memang pas dia pinter aja. Tapi apa semua murid pinter kayak Paulus? Enggak. Tapi kuasa kebangkitan Yesus melengkapi mereka. Roh Kudus memberikan kepada mereka kuasa. Mereka berkhotbah. Mereka mengajar. Banyak orang bertobat karena kuasa Roh Kudus. Firman keluar dari mulut mereka adalah firman Tuhan yang ajaib. Ya teman-teman, hati yang bersaksi ini dan keberanian ini harus kita pupuk dan sepakat dulu ya. Sepakat, ayo Tuhan pakai hidup saya. Dimanapun kita berada. Teman-teman masih muda nih. Kalau dulu waktu terlalu baik disia-siakan, ada yang di tempat kerja, ada teman dekat, ada mbak, ada suster, ada supir. Itu semua tempat, jangan takut. Apalagi kita bosnya ya, masa takut? Kita baik sama dia kok, kita mau dia selamat, kita mau memberi berkat sama dia. Kok kita takut? Saya heran juga. Nih semua OB ini saya udah jadwalin nih. Hampir semua dengan nanti ada kelanjutannya bukan sekali doang. Oh kapan ya? Supir. Ya. Yang baru pun yang 2 itu sudah pernah dengar. Yang satu lebih terbuka, yang satu pikirannya baik juga tapi agak ketat lah, yang satu longgar. Saya ajak makan, saya baru sadar di Jelambar, makan nasi uduk paling enak 30 tahun. Saya baru ketemu lagi kayak di kampung saya di dekat Berandan, dekat Aceh. Ternyata ada di Tudamas, yang mau nanti ajak saya makan ya.
Nggak ada kayak gitu di Jakarta, 30 tahun saya datang nggak pernah ada. Enak banget. Ketua majelis kita bilang, iya Pak saya juga tahu. Dia orang Aceh juga ya. Ada di situ, dia tahu. Dia makan, ternyata saya baru sadar. Yang enak itu enak Pak. Waduh, ini daging B2 nih, babi ya. Dia bilang enak Pak, enak. Lain kali pergi lagi katanya. Enak banget dia. Ya dia orang yang terbuka ya, dia nggak salah juga ya. Nanti dia salah juga dia makan juga, dia terbuka lah ya. Salah dia tapi di hadapan Tuhan nggak salah ya. Teman saya juga gitu yang naik gunung yang begitu ketat kayak Jokowi. Kemanapun jam sholat 5 waktu di hotel di mana di gunung dia pakai plastik dia sholat. Tapi waktu makan yang saya bawa waktu ke Himalaya kan, ada temannya bilang, Fik lu tahu nggak itu apa itu? Dikasih tahu sama temannya yang lain. Oh iya ya, dia diem aja. Habis selesai, Pak Nawi lain kali jangan bilang katanya. Jangan bilang-bilang kan nggak apa-apa dia kan, enak terus. Jangan bilang-bilang itu babi katanya. Seperti ini, kita pernah injili sama Pak Handri, doakan dia waktu dia sakit kanker. Suatu hari injilin dia lagi, dia sakit tiroid. Ya, sekarang lemah, naik gunung udah susah. Dia kontraktor yang bangun-bangun itu. Toko-toko waralaba yang kiri kanan berdampingan terus. Nah dia salah satu tukang bangun lah kontraktornya. Sekarang dia cuma ngawasin doang. Ketat sekali belajar agamanya. Tapi waktu dibelajar Injil kita ada relasi yang baik. Nggak ada tuh dia nolak. Baik sama kita. Nah teman sekalian, Paulus betul-betul bisa menjelaskan Allah di dalam Alkitab ini Allah yang berbeda dengan konsep yang betul-betul berlandaskan firman Tuhan yang dia sudah terima. Ya, Allah yang menciptakan semua keberadaan. Nah, inilah dia. Dia langsung poin terakhir adalah kepada siapa? Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang sudah ditentukan, dia sudah datang, mati dan bangkit dan akan menjadi hakim. Yesus Kristus. Di sini memang Lukas pencatat kisah Rasul ini nggak detail mungkin mencatat semua apa yang Paulus ngomong kan. Memang Alkitab tidak mencatat semua detail diskusi semua orang-orang yang mencatat Alkitab. Ada yang menafsirkan, oh kok strateginya nggak ngomong Yesus ya. Padahal ini kan jelas tentang Yesus juga ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya, Paulus jelas Mesias yang menderita apa. Yesus dia kepada Epikurian, kepada itu, dia juga ngomong tentang Yesus. Pribadinya, dia nggak umpetin. Ini jelas sekali. Semua Paulus menyaksikan apa Yesus yang bangkit dari kematian. Paulus sangat firm kepada Injilnya. Yesus yang datang sebagai Mesias, Yesus yang mati bagi dosa, Yesus yang bangkit. Dan dia akan datang kembali. Dia hakim yang sudah ditentukan. Nah teman-teman sekalian, melalui semua ini kita lihat Tuhan mengerjakan pertobatan. Teman-teman, pertobatan itu bukan hebatnya kita cuma dipakai. Tapi itu harus. Kalau enggak, Tuhan pakai batu-batu untuk menyaksikan. Tuhan bisa pakai apapun untuk menggenapkan karya keselamatan. Tapi kan kita rindu. Memang dengan kita dipakai Tuhan, kita mengubah sejarah yang ada ini bisa. Tuhan pakai kita kok. Tuhan berdaulat, Tuhan menentukan segala sesuatu. Jangan pikir kita nggak usah menentukan apa-apa. Banyak hal ditentukan pada kita. Contohnya, pilih pacar, kita tentukan di dalam penyertaan Tuhan. Salah pilih, lu sesat. Jangan bilang Tuhan, kau yang serahkan saya. Bukan, lu pilih salah kok. Lu bilang hidupmu nggak bijak menentukan segala hal, lu bisa salah. Kita dosa, apakah Tuhan mau kita berdosa? Enggak. Di dalam ketetapan Allah yang kekal, yang berdaulat itu, dia memang mengizinkan bisa. Tapi dosa jangan bilang Tuhan, berarti Tuhan yang izin, Tuhan yang buat dong. Nggak bisa. Nanti bulan Juni saya akan khotbah di Kebaktian Doa tentang problem of evil. Dari mana dosa atau kejahatan itu datang? Siapa pencipta dosa? Itu dalam loh. Teolog mengatakan, dari mana pertama kali dosa? Kepada kebebasan kita pun tidak jawabannya. Pertama kan iblis. Iblis desire aja kan dosa udah kan. Nah desire itu dari mana? Kan orang tuduh dari Tuhan kan. Semua Tuhan berdaulat kan. Itu memang susah jawabnya. Tapi kekristenan jujur. Jawaban paling murni, paling
paling terbuka hanya di dalam Alkitab. Banyak orang nggak bisa jawab. Allah yang baik, kenapa ada dosa? Kalau ada dosa, Tuhan yang baik dia nggak kuasa dong. Kalau dia kuasa, masa dosa begitu? Kalau dia berkuasa, dia kasih kejahatan, berarti dia nggak baik dong. Dia kasih orang banyak hal yang jahat ada. Nah itu pertanyaan terus menerus. Banyak orang mengatakan itulah kelemahan orang Kristen. Enggak. Itulah kelemahan agama Kristen. Enggak. Kita terbuka, kita berani menjawab apa adanya. Bukan kelemahan. Kita harus mempertinggalkan Tuhan yang justru sejati, yang bisa menjawab adanya kasih dan kejahatan, bisa bersama-sama di dunia ini sampai akhir nanti. Teman sekalian, ada yang bertobat. Siapapun itu, ajaib Tuhan bekerja. Memang nggak semua, Paulus katakan semua bertobat pada waktu itu, enggak juga. Tapi ada hasilnya langsung, beberapa ada. Ya, ada tuh dari situ. Dari Areopagus itu perdebatannya ada yang bertobat. Saya pelayanan juga begitu, ada yang langsung loh. Saya pernah ceritain, ke satu pulau saya lagi survei waktu remaja kayak kalian, lebih muda kali ya. Ini udah semi pemuda remaja ya. Ada kembar kelas 5 SD bertobat. Terima Tuhan Yesus, saya bilang udah kamu pulang belum langsung bisa punya gereja ya. Kamu masih kelas 5, tapi Tuhan pelihara. Mbak saya di rumah bukan hanya karena saya ada keluarga kan. Bahasa Medannya lancar. Karena dia dulu kita ada restoran kecil stall di Trisakti jual namanya Lapcoy, rujak Shanghai. Dia ngomong lancar, 99% kayak kita ngomong bahasa Medan. Tahu-tahu dia percaya Tuhan. Dia ikut komunitas pelita kasih radio. Dia nikah sama orang Kristen. Dari Pacitan dia. Tuhan bisa pakai. Kadang-kadang kesaksian kita langsung. Kadang-kadang kita sepotong-sepotong. Kadang kesaksian hidup kita. Dia bisa dengar radio. Lu langsung iman dia kepada Tuhan Yesus. Kita cuma penyampaian dikit-dikit doang. Kadang-kadang nggak fokus langsung. Dia harus cepat beritain. Enggak. Tuhan bisa pakai banyak orang sekitar kita. Bisa datang pada Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita tahu Tuhan menyertai, dia yang bangkit, dia akan datang kembali. Jadi teman-teman jangan takut. Bahaya pun ya nggak apa-apa sebenarnya. Cari bijaksana, nggak cari bahaya sengaja. Dalam konteks Paulus iya lain, konteks kita beda kok, iya kan? Paulus dan murid-murid juga ada bahaya yang konyol, dia juga lari. Enggak, nih aku enggak, dia juga masukin ke keranjang, diumpetin, kabur dan sebagainya. It's okay. Kita bukan konyol. Sengaja deh biar gue kelihatan heroik. Enggak dong. Tapi kalau memang ini harus Tuhan menggerakkan, memberikan kepada kita kuasa dan keberanian untuk jadi martir, Tuhan akan pakai luar biasa. Enggak akan sia-sia. Teman-teman, hidup ini cepat. Ya, udah setengah abad saya ini bulan 7 sama kayak Pak Hendrik ya. Bulannya doang, karena beliau udah senior. Cepet loh, nggak merasa. Saya anggap dulu saya remaja main basket masih muda. Saya bilang sama anak-anak kemarin malam, kalaupun bisa 100 tahun misalnya, setengah dari ini cepet kayak mimpi selesai. Kalaupun bisa 100 tahun ya, langsung mana bisa 100 tahun. Ada yang bilang, mungkin aja. Istri saya bilang, mana tuh? Istri takut jaga kalau 100 tahun itu udah fiansu ya. Struk-struk, jangan 100 tahun katanya. Anak saya bilang, mungkin aja kalau Tuhan kasih 100 tahun. Saya bilang, udah. Jangan debat, ini kuncinya bukan ngomong gitu. Kuncinya adalah hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Apa yang bisa kita lakukan supaya hidup kita berarti? Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kami anugerah keselamatan, kami mengerti, kami terima. Firman-Mu sudah mengubah hidup kami walaupun kami dalam banyak kelemahan. Kami bersyukur Kristus yang datang mati menyerahkan nyawanya bagi kami. Bahkan Kristus yang begitu dekat dengan kami. Apalagi pada saat ini Kristus mau hadir di tengah-tengah kami. Secara misterius kami dipersatukan dengan Kristus pada saat perjamuan kudus. Tuhan pimpin dan tolong kami, persiapkan hati kami. Kami bersyukur menyerahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.